Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. ناصر الحق الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله إلى الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تحت يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada hari ini kita membahas kembali tentang tanda-tanda daripada kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita temukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam bahasa Inggris dalam kitab Al-Mustaba. Bahkan di dalam riwayat Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amaliyah Mulailah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa alaihi salam, sayyidatina wa ummuna wa sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa alaihi salam, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba'atha rajulan 'ala sariyah. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk mengikuti perang atau bergabung dalam sebuah peperangan. Bahwa beliau SAW menyuruh seseorang untuk bergabung dalam sebuah peperangan as-sariyah, yaitu perjalanan malam. Perangan atau rombongan perang yang dijalankan pada malam hari. Karena dan orang laki-laki yang diutus Rasulullah SAW itu yang terlalu oleh ashabi di musalatihim, mereka membaca, dia membaca karena dia menjadi imam di dalam salat. Fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Dia selalu mengkhatamkan atau menyelesaikan pembacaan surat di dalam sholat tadi itu dengan surat Al-Ikhlas atau surah Qul huwallahu ahad ila akhir surah. Di sini mengandung satu pengertian bagi kita, satu pemahaman hukum, bahwa dalam satu rakaat itu yang jelas wajib membaca surat Al-Fatihah. Namun apabila setelah membaca surat Al-Fatihah itu dia membaca seumpama surah Inna A'tainakal Kautsar atau surat Al-Kautsar, kemudian setelah itu dia tidak langsung rukuk membaca surat Al-Ikhlas umpamanya, maka hal ini hukumnya jawaz. Jawaz artinya menurut ilmu fikih diperbolehkan. Ini pengertian yang pertama yang saya ambil dari hadis ini. Kemudian kelanjutan daripada hadis ini, falamma raja'u, dan setelah mereka pulang menghadap Rasulullah SAW, zakaru dzalika li Rasulillah SAW, mereka menceritakan tentang kebiasaan yang dilakukan oleh orang tadi. Artinya orang-orang lain menceritakan kepada beliau SAW bahwa orang itu apabila mengimami di dalam salat, selalu dia membaca berbagai surat di dalam Al-Quran Al-Karim, dan selalu dia mengakhiri dengan pembacaan surat Al-Ikhlas.
surat Al-Ikhlas atau Qul. Kemudian Nabi SAW berkata, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Coba kalian tanyakan kepadanya, kenapa dia mempunyai kebiasaan yang sedemikian itu. Fasaluhu, maka mereka mengikuti perintah Rasulullah SAW dan mereka menanyakan. Faqala, maka orang tadi menjawab, li'annaha sifatul rahman, karena di dalam surah Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat tercantum di dalamnya tentang sifat-sifat Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, maka aku senang sekali, aku sangat gembira sekali apabila di dalam surah itu akan menyebutkan tentang sifat-sifat Ar-Rahman jalla jalaluhu. Jelas, qul huwallahu ahad. Di sini ada sifat Allah ahad, yang tunggal. Allahus samad. Juga ada sifat Allah maha tempat bersandar. Dan menurut walam yulad mengandung arti wahdaniyah, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak akan dapat disamai oleh siapapun saja. Juga mengandung sifat laisa kamitslihi syai'un atau khalaqal hayati. Sedikit mengenai uji tauhid di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi orang tadi mengatakan, aku senang membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat-sholatku, karena dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat Ar-Rahman jalla jalaluhu. Maka Rasulullah SAW, maka dengan tegas Nabi menambahkan, setelah mendapatkan laporan apa alasan orang tadi itu selalu mentakhdim dengan surat Al-Ikhlas, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh. Kamu beritahukan kepada dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang tersebut. Alhamdulillah, jelas bagi kita bersama bahwa hanya dengan membaca surat Al-Ikhlas maka orang tadi ditandaskan oleh seorang tidak pernah bohong, seorang tidak pernah berdusta, seorang yang selalu mengatakan apa adanya, seorang yang berkata hanya karena diwahyukan oleh Allah, tandasnya tidak mungkin akan miring, tandasnya tidak mungkin akan keliru, yaitu daripada lisan Rasulullah SAW, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang tadi. Inilah yang perlu kita ambil intipati daripada hadis yang telah kita baca ini, bahwa orang yang diperintahkan oleh Al-Habib SAW untuk mengikuti syariah atau peperangan, maka otomatis orang tersebut bukanlah orang yang bodoh. Orang tersebut bukan sekedar menjadi imam kemudian membaca seenaknya saja, tidak. Akan tapi dia mencintai, menyukai, menggemari pembacaan surat Al-Ikhlas atau surah Qul ini karena kefahamannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain karena kemakrifatan dia yang dia miliki akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya yakin sekali tidak mungkin Al-Habib sallallahu alaihi wasallam akan menandaskan dengan setegas-tegasnya, dengan segamblang-gamblangnya. Bahkan Nabi tidak langsung melarang. Bisa saja katakan sama orang tadi, jangan membaca surah setelah Fatihah kecuali satu surah saja. Bisa saja kalau Nabi mau mengatakan seperti itu. Tapi sebagaimana sudah saya kemukakan di depan tadi, bahwa beliau melihat bukan hanya dengan mata,
kepala saja, tapi beliau melihat dengan ainul basirah, dan beliau sendirilah pimpinan daripada orang-orang yang dapat melihat dengan ainul basirah. Oleh karena itu Nabi menyuruh untuk menanyakan lebih dahulu apa alasannya. Ya, sudah jelas sebetulnya Nabi tahu bahwa orang yang membaca tadi itu bukan orang bodoh, bukan orang yang sekadar hanya melantunkan Al-Quran dengan suaranya yang baik, dengan makhraj tauhidnya yang baik, tetapi sebetulnya dia tidak mengenal satu huruf pun daripada makna Al-Quran. Jangankan surat yang panjang, surat yang pendek pun mungkin dia hanya bisa membaca dengan suaranya yang baik, dengan makhrajnya yang baik, tapi mengenai makna kosong kelompok. Nah, inilah yang tidak terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dari hadis ini, setelah beberapa hikmah yang sudah saya kemukakan tadi, maka dapat kita ambil hikmah yang terakhir daripada pembahasan kuliah petang hari ini, yaitu betapa tingginya, ini hikmah yang bisa kita ambil, betapa tingginya kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan seorang muslim maksud saya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengenal, memahami daripada makna Al-Quran. Dan itu semua tidak mungkin akan didapat kecuali dengan kegigihan belajar. Maka jangan engkau mengharap ilmu datang dari langit, jangan engkau mengharap hanya barokah saja, tapi tidak adanya kegigihan kita, kesemangatan kita untuk mencari ilmu Allah, maka kita hanya bisa berdepan dagu dan kita hanya bisa menggigit jari, ketinggalan dari mereka-mereka yang betul-betul niat, semangat di dalam mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya tegaskan di sini, jangan bermimpi, jangan berangan-angan, jangan membayang-bayang, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Bar dalam kitabnya Bayan Ilmu Fadlih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar atau dengan semangat belajar. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.